Oke, baik. Selamat datang kepada kita semua dan selamat bergabung dalam penjelasan singkat tentang masa Advent. Nah, semoga kita semua yang menyaksikan dan menonton video ini dapat mengerti serta memahami tentang arti dan makna dari Advent ini. Sehingga jika ditanya oleh orang-orang tentang arti dan makna Advent, kita dapat menjawabnya dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, dan sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan materinya. Oke, baik. Yang kita bahas dalam pembahasan kali ini, yang pertama adalah kita akan melihat makna Advent dalam tahun gerejawi. Kemudian yang kedua, makna dari keempat lilin dalam masa Advent. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melihat makna dan sejarah dalam Corona Advent. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna Advent dalam tahun gerejawi. Nah, Advent dalam gereja Kristen adalah nama periode sebelum Natal. Nama Advent ini diambil dari kata Latin, yaitu Adventus, yang berarti kedatangan. Nah, dan hal ini sesuai dengan penantian Mesias oleh umat Israel yang dinyatakan dalam Alkitab Perjanjian Lama, dan sehubungan dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya di akhir zaman. Memang tradisi penentuan tanggal mulai serta berakhirnya masa Advent berakar dalam sejarah gereja. Nah, dalam masa Advent, umat Kristen Katolik Roma maupun Protestan menyiapkan diri mereka untuk menyambut pesta kedatangan Tuhan atau kelahiran Yesus dalam hari Natal, dan memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Nah, Advent diduga mulai dirayakan di kalangan umat Kristen sejak abad keempat. Masa Advent berlangsung selama 4 hari minggu sebelum Natal. Oke. Advent selalu mulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November atau pada hari Raya Santo Andreas, atau antara tanggal 27 November dan 3 Desember, dan berlangsung sampai malam Natal, yaitu tanggal 24 Desember. Dengan ini, panjangnya masa Advent per tahun berbeda-beda, tetapi sebuah masa Advent selalu terdiri dari 4 minggu. Nah, dalam masa-masa Advent ini, imam atau pastor biasanya mengenakan kasula yang berwarna ungu, dan ini melambangkan kerajaan pada masa-masa ini. Banyak gereja Katolik juga menempatkan sebuah rangkaian daun cemara Advent pada misa Advent. Nah, karangan daun cemara itu terdiri atas 4 batang lilin yang kita sudah jelaskan di atas tadi. Nah, dan lilin itu 3 berwarna ungu dan 1 berwarna merah jambu, tapi juga bisa diganti. Nah, yang ditata di sebuah lingkaran yang berwarna hijau, yang melambangkan kehidupan kekal. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu makna dari keempat lilin dalam masa Advent yang telah kita sebutkan dalam slide ketiga tadi. Nah, pada saat ini kita semua, pada khususnya umat Kristiani di seluruh dunia, tengah merayakan pekan pertama masa Advent atau Adventus, yang berarti kedatangan tadi. Advent bukan saja sebuah masa untuk mempersiapkan dan menyambut pesta Natal, tapi
masa Advent kita artikan lebih dari itu. Sebab Advent adalah sebuah masa penantian akan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya ke dunia. Masa Advent dirayakan dalam 4 pekan berturut-turut sebelum Natal dan telah kita jelaskan tadi. Nah, semua ini ditandai dengan 4 lilin yang dinyalakan satu persatu setiap minggunya. Nah, apakah kamu tahu bahwa setiap lilin Advent memiliki arti khusus dan pesan yang spesial bagi kita semua? Nah, 5 lilin Advent, 3 berwarna ungu, menekankan pada harapan, damai, kasih, dan sukacita. Sedangkan 1 lilin berwarna merah muda biasanya dinyalakan pada hari Minggu ketiga, yaitu minggu yang kita kenal dengan Minggu Gaudete, atau bersukacitalah. Dan ini kita bisa bandingkan dengan Filipi 4 ayat 4. Dan ini menekankan sukacita, persiapan menyambut kedatangan Kristus yang semakin mendekat, atau secara harfiah semakin mendekat pada Natal. Nah, terang lilin melambangkan terang Kristus yang datang ke dalam dunia. Dan ini kita bisa bandingkan dengan Injil Yohanes bab 1 ayat 9. Gerak maju penyalaan lilin menunjukkan semakin bertambahnya kesiapan kita untuk berjumpa dengan Kristus yang berpuncak pada malam Natal. Nah, penyalaan lilin yang kelima, ini lilin yang besar, ini menjadi simbol-simbol sebagai penolong umat untuk semakin mempersiapkan hati menyambut Natal dan memaknai masa-masa Advent secara lebih fokus pada pengharapan Kristus. Baik, sekarang kita akan melihat Minggu Advent pertama, atau Minggu Harapan. Nah, Minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Nah, minggu pertama yang ditandai dengan sebatang lilin ungu ini memiliki arti sebagai harapan. Kita semua menantikan kedatangan Kristus, penuh dengan sukacita dan harapan, mempersiapkan diri dalam perdebatan agar layak menyambut Dia nantinya dalam hari Natal. Nah, lilin pertama pada pekan ini disebut sebagai lilin Nabi, yang mengingatkan bahwa kedatangan Yesus sebagai Mesias sudah diwartakan para nabi terdahulu. Dan ini bisa kita lihat dalam Roma bab 15 ayat 12 sampai 13. Nah, baik, kemudian kita melihat Minggu Advent yang kedua, yaitu Minggu Kesetiaan dan Cinta. Nah, Minggu Advent kedua ini memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Nah, lilin kedua disebut lilin Bethlehem, yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat akan lahir dalam hati kita. Dan ini kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 3 ayat 4 sampai 6. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Minggu Advent yang ketiga, yaitu Minggu Sukacita. Minggu Advent ketiga ditandai dengan 2 batang lilin ungu dan 1 lilin berwarna merah jambu. Nah, minggu ketiga ini mengingatkan kita tentang sukacita. Kita bersama-sama bergembira untuk menyambut
untuk menyambut kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, lilin ketiga disebut lilin gembala, karena kabar sukacita tentang kelahiran Yesus Kristus pertama kali diberitahukan kepada orang-orang yang rendah hati dan tulus. Dan ini kita bisa lihat dalam Injil Lukas bab 2 ayat 10. Oke, baik. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang Minggu Advent yang keempat, Minggu Advent yang terakhir, yang kita kenal sebagai Minggu Perdamaian. Nah, ini adalah pekan terakhir dari masa Advent. Minggu keempat yang memiliki arti khusus, yaitu perdamaian. Ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu. Minggu keempat Advent mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Bersama-sama kita bersukacita menyambut kedatangannya. Nah, lilin keempat disebut lilin para malaikat, yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, bagi kita semua mungkin masih bimbang tentang lilin, apakah boleh diganti atau tidak. Nah, warna lilin, kalau memang lilinnya tidak ada yang berwarna ungu atau berwarna merah jambu, biasanya di pelosok-pelosok di kampung-kampung itu susah mau cari lilin yang berwarna. Jadi boleh menggunakan lilin biasa atau lilin yang berwarna putih. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian yang ketiga, yaitu makna dan sejarah Corona Advent. Nah, kita lihat bagian yang pertama, yaitu makna Corona. Lingkaran dalam Advent yang dibuat biasanya menggunakan daun-daun hijau, yang mungkin bulatannya itu dibikin menggunakan kawat kemudian dililiti oleh daun-daun hijau, merupakan sebuah tanda yang tanpa awal dan akhir. Itu artinya kekal. Dan ini menggambarkan kehidupan kita, di mana kita diajak untuk merenungkan bagaimana kehidupan kita saat ini dalam kaitannya dengan turut mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah yang kekal. Dan ini juga melambangkan presensia, yaitu kehadiran kerajaan Allah kini dan nanti dalam pengharapan eskatologis. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian sejarahnya. Nah, sejarah Corona atau lingkaran Advent ini dimulai pertama kali di kalangan Kristen Protestan. Nah, di kota Hamburg, Jerman, kota pelabuhan. Seorang pendeta dan pemimpin sebuah rumah anak dan yatim piatu mendapat suatu ide gemilang untuk menghidupkan kegembiraan para anak-anak dan pembantu asuhan. Pendeta yang bernama Johann Hendrik Wickham itu pada tahun 1839 memasang sebuah lingkaran kayu yang berdiameter 2 meter di ruang sembahyang rumah asuhan itu. Nah, di atasnya setiap hari dihidupkan sebuah lilin, sehingga pada hari menjelang Natal itu sebanyak 23 lilin bernyala. Di kemudian hari, lingkaran itu dililiti dengan daun hijau dan sejenis pohon cemara, juga disebut pohon Natal, dan merupakan satu-satunya pohon yang daunnya tidak gugur pada musim dingin. Oke, baik. Nampaknya penjelasan tentang sejarah Corona Advent akan mengakhiri.
presentasi kita dalam video atau PowerPoint kali ini. Nah, semoga kita dapat mengerti dan memahami tentang penjelasan singkat dari arti dan makna Advent. Nah, harapan saya bahwa semoga kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan, bukan hanya sebatas persiapan semata-mata tanpa mengetahui apa yang kita persiapkan. Dan semoga presentasi ini atau video ini dapat membantu kita dalam mengerti tentang arti dan makna dari Advent atau lambang-lambang seperti lilin dan lingkaran Advent itu sendiri. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin kata-kata saya mungkin terbata-bata dalam penyampaian ini. Namun saya harap kita semua untuk memaafkan hal ini. Oke. Terima kasih sekali lagi atas keinginan dan kerinduannya untuk menonton video ini. Dan saya mengajak kita semua, umat Kristen pada umumnya, dan khususnya umat Katolik, mari kita menjadi kandang Natal, yaitu tempat kelahiran dan kehadiran Yesus dalam hati kita masing-masing. Sekian, Tuhan memberkati kita.